Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sumiarsi dari Prodi Pendidikan Teknik Otomotif kelas RPLA. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari mata kuliah Sosiologi Antropologi. Baik. Soal UTS pertama. Bayangkan Anda menjadi guru di sekolah menengah jurusan bidang mesin, pelayaran, otomotif, elektro yang berada di daerah dengan tradisi kuat. Dalam budaya setempat, masyarakat beranggapan bahwa jurusan tersebut hanya cocok untuk laki-laki. Sehingga anak perempuan yang ingin masuk ke jurusan tersebut sering dilarang oleh orang tua mereka. Apakah Anda akan menghormati tradisi masyarakat lokal yang membatasi peran perempuan dalam bidang tersebut, atau mendorong siswi perempuan untuk tetap mengambil jurusan tersebut? Baik, menurut pendapat saya akan mendorong siswi perempuan itu untuk tetap memilih jurusan teknik ataupun jurusan pelayaran, dikarenakan jurusan tersebut itu tidak didasarkan pada perbedaan jenis kelamin, tetapi didasarkan dengan bidang kompetensi atau kemampuan atau keahlian yang dimiliki. Kemudian di era sekarang ini sudah banyak perwira ataupun teknisi perempuan, baik di pelayaran maupun eh, di dunia usaha lainnya. Itu banyak perempuan yang sudah berhasil baik menjadi teknisi maupun menjadi perwira di atas kapal. Baik, soal nomor 2. Dalam sebuah kelas, guru menghadapi dilema yang mana sebagian orang tua menginginkan anak mereka hanya belajar nilai budaya sendiri. Sementara sekolah ingin menanamkan nilai nasional dan toleransi. Sebagai guru, apakah Anda akan fokus mengajarkan budaya mayoritas atau nasional, atau mengakomodasi semua budaya minoritas? Pilih dan jelaskan alasan Anda. Saya akan tetap mengakomodasi semua budaya. Alasannya yaitu baik budaya minoritas maupun budaya mayoritas itu eh, memiliki hak yang sama atau tidak dibeda-bedakan satu sama lain. Karena nilai persatuan, toleransi dan kebinekaan itu akan lebih kuat apabila kedua budaya tersebut itu berada di tempat yang sama. Soal nomor 3. Seorang anak lebih banyak belajar nilai hidup dari media sosial dibandingkan dari sekolah dan keluarga. Namun, isi media sosial biasanya kurang mendidik. Apakah Anda akan membatasi keras akses anak pada media sosial atau membiarkan mereka tetap mengakses bebas? Pilih salah satu dan jelaskan alasannya. Saya akan membatasi tetapi tidak melarang total, karena di era digital ini baik pembelajaran di sekolah maupun di rumah itu banyak menggunakan medsos. Dari medsos kita bisa bijak dalam menggunakannya. Mungkin kita bisa memberikan batasan-batasan kepada anak untuk melihat konten-konten yang bermanfaat. Kemudian di era digital ini kita sebagai orang tua dapat memberikan literasi digital kepada anak supaya anak bisa membedakan antara konten yang asli dengan konten yang palsu. Baik, soal nomor 4. Pendidikan sering dipandang sebagai sarana untuk mentransfer budaya kepada generasi berikutnya. Menurut pendapat Anda, apa contoh budaya lokal atau tradisi yang masih diajarkan melalui pendidikan formal atau non-formal di masyarakat kita? Bagaimana cara agar nilai budaya tersebut tetap eksis di era sekarang? Contoh budaya lokal di pendidikan formal
tradisional, seni musik tradisional, kemudian upacara adat, kemudian ada bahasa daerah. Dan untuk cara melestarikannya supaya tetap eksis di era sekarang ini yaitu dengan cara memasukkan budaya-budaya lokal tersebut ke dalam kurikulum. Misalkan memasukkan budaya lokal tersebut ke dalam mata pelajaran muatan lokal atau mengadakan ekstrakurikuler terkait budaya lokal tersebut. Baik, soal nomor 5. Setiap keluarga memiliki pola asuh yang berbeda, otoriter, demokratis, dan permisif. Menurut Anda, bagaimana pengaruh pola asuh orang tua pada proses sosialisasi dan kepribadian anak? Ambil contoh nyata dari pengalaman pribadi, pengamatan lingkungan, atau kasus yang Anda ketahui. Yang pertama, pola asuh demokratif, yaitu menurut saya pola asuh demokratif itu orang tua cenderung memberi kebebasan tetapi tetap tegas, dan pengaruhnya bagi si anak ini. Untuk pola asuh demokratif, anak bisa percaya diri, kemudian mempunyai prestasi yang baik di sekolah, kemudian tidak mau bertanya, mereka mau mengemukakan pendapatnya. Kemudian untuk contoh nyatanya itu ada tetangga saya yang memiliki pola asuh tersebut dan si anak tersebut memang benar berprestasi di sekolah. Kemudian yang kedua, pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter ini si orang tua cenderung mereka memberikan banyak aturan dan memberikan hukuman jika si anak tersebut melakukan kesalahan. Pengaruhnya untuk si anak ini, si anak memiliki biasanya akan susah bergaul, kemudian cenderung prestasinya tinggi, tetapi si anak ini susah untuk mengemukakan pendapat dan biasanya mereka malu bertanya. Yang ketiga, pola asuh permisif, yaitu pola asuh yang memberikan kebebasan sepenuhnya kepada anak atau melonggarkan si anak. Jadi biasanya pengaruh kepada si anak ini adalah anaknya akan cenderung manja, kemudian mereka jika mempunyai keinginan itu harus terpenuhi, dan si anak ini biasanya cenderung marah-marah. Mungkin itu sekian dari saya, jawaban yang bisa saya sampaikan. Mohon maafnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.